Asen pun kemudian melihatnya dan berkata, "Dia bahkan punya nama. Bagaimana denganku? Aku bahkan tak mengingat namaku. Aku tidak mengingat apapun." Pangeran pun menjawab, "Namun sesuatu yang sangat indah, seharusnya diketahui semua orang di Istanbul." Di saat yang sama, becak Omer sudah masuk ke dalam dan melewati taman itu, sehingga ia pun melihat wanita pujaannya bersama pangeran. Pangeran pun lalu memetik bunga anggrek itu dan memberikannya kepada Asen. Asen kemudian berkata, "Seharusnya kamu tidak memetiknya." Pangeran pun menjadi gugup. Rupanya Omer datang mendekat dan berkata, "Nona, aku senang melihat kamu baik-baik saja." Hati Cepo menjatuhkan bunga itu dan berkata, "Apakah kamu mengenal diriku?" Omer menjawab, "Aku hanya melihatmu saat kejadian itu. Semoga kamu lekas sembuh." Omer pun menatap Asen. Melihat hal itu, pangeran pun berkata, "Siapa pria kurang ajar ini? Dan apa yang kamu lakukan di sini?" Omer pun menjawab, "Kami sedang membawa beberapa barang." Namun pangeran membentak dan menjawab, "Itu tetap tidak diperbolehkan. Seorang gelandangan tidak boleh menginjakkan kaki ke taman ini." Yusuf yang melihat Omer dibentak dan diserang, ia pun berkata, "Berbicaralah dengan baik, saudaraku." Namun pangeran menjawab, "Ah, seorang gelandangan lainnya." Dan inilah yang terjadi. Para penjaga pun segera datang, kemudian berkata, "Beraninya kamu menampar seorang pangeran." Pangeran pun berkata, "Bawa mereka dan tempatkan di penjara." Yusuf pun lalu bertanya kepada penjaga yang sedang membawanya, "Bagaimana mungkin aku menampar seorang pangeran? Bagaimana aku tahu kalau dia adalah seorang pangeran?" Di sisi lain, Tasin datang ke ruangan Sultan dan memberikan surat kabar. Tasin berkata, "Sultanku, aku tidak punya kesempatan untuk memberitahu berita baik ini karena berita buruk. Berita tentang saudara muslim di India membantu kita sudah diumumkan di surat kabar. Selanjutnya, semua muslim dari seluruh negara-negara Islam mengirimkan bantuan, dan dari pegawai kita, mereka ingin mengirimkan sebagian dari gaji mereka." İslam memleketlerinden yardım geliyor. Seni vakfetmeye karar vermişler. Tasin Paşa. Sultan pun menjawab, "Baguslah, Tasin Pasha, mulai sekarang, kamulah yang bertugas untuk mengumpulkan bantuan." Tasin pun patuh dengan perintah itu. Baş üstüne sultan. Setelah Tasin pergi, Celal lalu berbicara, "Sultanku, maafkan aku. Kami telah melepaskan Hiram, si perencana pembunuhan itu. Namun, dia tidak menyebutkan siapa nama pengkhianat itu kepada kami. Sementara, kita sudah menahan Mehmet Pasha. Aku tidak mengerti, Sultanku." Sultan pun menjawab, "Anakku, orang yang mengetuk pintu, dan orang yang ketika kamu membuka pintu, mungkin bukan orang yang sama. Aku percaya bahwa Mehmet Pasha lah yang telah menukar peta itu. Namun aku tidak percaya kalau dia yang ada di balik pembunuhan ini. Masa depannya bergantung pada kita." Ben Mehmet Paşa'nın haritaları değiştirdiği kast düzenleyeceğine inanmam. Öyleyse Mehmet Paşa'yı Celal pun bertanya, "Jika itu adalah faktanya, mengapa kita masih menahannya?" Sultan pun menjawab, "Celal, jika pengkhianatnya berada di dalam rumah kita, maka tidak ada kunci yang bisa berguna. Kita menahan Mehmet Pasha sehingga pencuri itu bisa terus beraksi dan kita bisa menangkapnya. Tidak ada jalan lain untuk menangkapnya. Ikuti Hiram, lihatlah kemana dia pergi, dan berbicara dengan siapa. Kamulah yang akan mengikutinya. Pengkhianat yang ada di sini pasti akan berhubungan dengannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui rencana ini." Hırsız işini rahat rahat görsün, onu yakalayalım. Evet sultanım. Hiram'ın peşine düşeceksin, irtibata geçecektir. Celal pun patuh dengan perintah baru itu. Emredersiniz hünkârım.
Kita beralih dulu kepada pangeran. Pangeran pun datang menemui Yusuf, kemudian berkata, "Tanganmu sangat kuat." Yusuf menjawab, "Sewaktu aku kecil, aku terbiasa berlatih untuk memukul marmer bersama saudaraku, seperti layaknya Janisari." Pangeran pun menjawab, "Bersyukurlah, karena aku adalah pangeran yang berbelas kasihan." Pangeran pun akan menampar Yusuf. Namun Yusuf menjawab, "Pangeranku, apakah kamu akan menamparku dengan cara seperti itu?" Pangeran bertanya, "Apakah kamu ketakutan?" Yusuf menjawab, "Tidak. Kamu harus menegangkan tanganmu. Jangan bengkokkan sikumu. Dengan demikian, kamu akan mendapatkan semua kekuatanmu dari bahumu. Dengan seluruh badanmu, jari-jarimu tidak boleh meregang. Dan ketika kamu melakukannya, maka kamu bisa menampar dengan penuh kekuatan." Ketika Janisari menampar prajurit orang Eropa, meskipun mereka memakai helmnya, dengan tamparan itu, Janisari bisa mematahkan leher prajurit itu. Mereka mengatakan, masih ada tanda dari tamparan Janisari di helm yang mereka temukan. Böyle yaptığınız zaman misiniz? Hatta yani miğferli suratına bu tokatı attıkları zaman bu söylenir. Setelah mendengar ajaran Yusuf, pangeran menjawab, "Baguslah, mari mencobanya." Tabii. Pangeran pun menampar Yusuf, namun bukan dengan tamparan yang diajarkan oleh Yusuf. Kembali kepada Sultan, Bidar yang mengetahui saudaranya Mehmet Pasha telah dipenjara, ia pun datang menemui Sultan. Bidar bertanya dengan sangat panik, bagaimana itu bisa terjadi? Sultan menjawab, "Angin ini akan membuat kita sakit, Bidar Hatun." Bidar pun berkata, "Bagaimana bisa kamu menganggap itu pantas? Dia adalah saudaraku dan Pashamu. Bagaimana itu bisa terjadi? Katakanlah, kalau ini adalah kesalahan, kumohon." Böyle bir şey nasıl reva görürsünüz? Bir hata olmuş deyin. Ne olur bir hata deyin. Sultan lalu menjawab, "Tenanglah." Bidar pun berkata, "Bagaimana bisa aku merasa tenang? Dia adalah saudaraku." Kardeşim o benim. Sakin olun. Sultan sekali lagi berkata, "Tenanglah Bidar Hatun. Jika aku mengatakan bahwa saudaramu mengkhianati negara dan itu memang terbukti, maka dia akan digantung. Dengan demikian, apakah kamu akan percaya?" Bidar pun menjawab, "Kamu tidak perlu membuktikannya. Aku sudah pasti percaya padamu." Gözünüze inanırım. O zaman esmeyin. Sultan pun menjawab, "Kalau begitu, tenanglah dan tunggulah. Jika saudaramu tidak bersalah dan aku memberikannya hukuman, maka aku adalah orang yang kejam, dan aku takut untuk menjadi orang kejam. Saudaramu berada di dalam ruangan prioritas di istana. Diam dan tunggulah." Kardeşiniz şu an sarayın makul bir odasında istirahat. Ve bekleyin.